tidak ada istilah mana suku yang paling hebat. Kita suku-suku hebat ini. Oi lamat. Akhirnya menjadi kata alu-aluan. Orang oknum yang berupaya untuk memecah belah. Ada daun ubi tumbuk. Ya. Oh, daun ubi tumbuk. Ya, daun ubi tumbuk. Lama aku mikirnya apa itu. Daun ubi tumbuknya rupanya. Daun ubi tumbuk. Dan itu mesra sekali. Jadi ketika ada orang jealous dengan kemesraan ini tadi, ya kan, ini gawat ini. Kita beragam, tapi kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Apa Cerita. Tidak semua berita senikmat cerita. Ada banyak hal-hal yang lebih enak kalau dicakap-cakapkan. Dan kawan cakap-cakapku kali ini udah ada Bang Muhar. Bang Muhar, apa kabar nih? Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Mul. Kita sebagai orang yang sudah makmur, jadi kita harus tetap sehat. Nah, Bang Muhar ini adalah seorang budayawan yang udah terkenal di Sumatera Utara. Kalau boleh tahu nih, Abang kegiatannya selama pandemi ini mana nih, Bang? Justru makin banyak, karena kan makin banyak Zoom. Ya. Oh, banyak job ya? Banyak job, Zoom, seminar. Oh, ya kan? Ada hikmah lah berarti ya. Oh, alhamdulillah. Nah, berhubung nih Bang, kita kan ini di Sumatera Utara ya Bang ya. Sumatera Utara ini kan terkenal sama kekayaan dan keberagaman budaya, adat dan istiadatnya nih Bang. Bahkan dibanding provinsi-provinsi lain, kita memang banyak lah budaya dan keberagamannya itu. Abang nih sebagai budayawan, bolehlah edukasi kami lagi nih. Kira-kira sebenarnya ada berapa banyak sih etnis-etnis yang ada di Sumatera Utara? Ya, di Sumatera Utara itu sebetulnya kan banyak etnis. Hanya saja mungkin pada saat ini kita himpun saja dalam 8 etnis sebetulnya. Oh, 8 ya? Ambil contoh misalnya Melayu. Melayu itu terbentang ada di 2 wilayah. Ya, pertama di pesisir timur, mulai Langkat sampai Kota Pinang. Kemudian ada lagi masyarakat yang kita sebut masyarakat etnis pesisir barat. Timur sama barat? Ya, masyarakat etnis. Dulu disebut Melayu pesisir barat, yang belakangan lebih populer dengan sebutan etnis pesisir barat. Dari Natal sampai kemudian wilayah yang kita sebut dengan sekarang namanya Tapanuli Tengah. Sampai ke Manduamas. Ya. Kemudian ada lagi masyarakat yang kita populer nyebutnya dengan Batak Toba. Oh, Batak Toba. Batak Toba, padahal Batak Toba itu sebetulnya adalah untuk orang-orang yang kita sebut baik orang Samosir, Humbang, Holbung. Sebetulnya Toba itu tadi ada Samosir dan Humbang, Holbung ya. Kemudian ada lagi masyarakat Humbang, ada masyarakat Silindung, ya itu. Cakupan sekitar Danau Toba itu ya sebenarnya ya. Kemudian ada lagi masyarakat Simalungun. Masyarakat Simalungun itu tuh kemudian ada yang kita sebut masyarakat Simalungun atas, Simalungun bawah, Jai-Jai. Ya. Kemudian ada lagi masyarakat yang kita sebut dengan Pak-Pak. Ada Sim-Sim, Boang, ada Klasen, ada Pegagan, ada Kepas. Ya. Kemudian ada lagi masyarakat yang kita sebut dengan masyarakat Karau, masyarakat Karau. Ada lagi yang kita sebut dengan masyarakat Mandailing, ada lagi masyarakat Angkola. Sebetulnya ada lagi namanya orang Siladang. Oh, ada lagi nih. Ada orang Siladang, orang Ulu, ya itu. Tapi karena kebetulan mereka hidup tumbuh berkembang di masyarakat, misalnya orang Siladang itu di daerah Muara Sepongi, akhirnya kita sebut Mandailing saja. Padahal mereka merupakan sebuah etnis sendiri juga. Oh, di dalamnya itu terbagi lagi dia sebenarnya. Gitu.
Cuman kalau kita lihat coba dibuat 8 ya. Iya. Padahal dari 8 itu kok dibongkar luar biasa banyaknya. Ya, belum tadi ini belum apa? Ada Nias lagi. Nias terbagi juga lagi kan kondisi itu. Dan artinya kita begitu kaya. Luar biasa kaya. Luar biasa ya. Luar biasa kaya. Jadi sebenarnya bukan hanya 8 ya. Itu 8 hanya dihimpun. Tapi sebenarnya di dalam 8 tadi Melayu ada barat, ada timur, Mandailing lagi dibongkar, ada lagi. Jadi luar biasa banyaknya ya. Sangat luar biasa. Kaya, kita kaya. Kayanya luar biasa ya. Jadi Bang, dengan kekayaan etnis yang kita punya itu, sebenarnya mereka ini etnisnya apakah hidup saling berdampingan? Kita sebetulnya saling berdampingan, sangat saling berdampingan. Hanya kan sebetulnya tidak ada istilah mana suku yang paling hebat. Kita suku-suku hebat ini semuanya. Semuanya, kita suku-suku hebat. Semua suku-suku hebat, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semua suku hebat, walau memang ada di beberapa media sosial ada semacam beberapa orang oknum yang berupaya untuk memecah belah, untuk memecah belah. Dan ini juga perlu kita waspadai, hanya oknum. Termasuk juga ada oknum yang muncul dari akademisi yang berupaya untuk memecah ini. Dan itu mungkin kita waspadai karena kita satu. Dan selama ini kita berusaha mempertahankan itu ya Bang. Dan memang itu budaya kita. Budaya kita di Sumatera Utara ini memang hidup berdampingan dan saling punya keterikatan. Oke. Nah, jadi ada nggak sih sebenarnya akulturasi budaya dari etnis-etnis yang hidup berdampingan ini? Karena kita hidup berdampingan, akulturasi budaya itu sangat kental. Sedikit saja. Misalnya? Sangat sederhana. Orang apapun di wilayah Sumatera Utara bagian timur, mau etnis apapun, mau orang Jawa, itu kalau pesta itu selalu ada pulut balai. Yang dibawa pas pengantin itu ya? Selalu ada tepung tawar. Iya, tepung Sedang tawar. dua ini adalah kebudayaan Melayu. Mau dia orang Jawa, mau orang apa, dia tetap terjadi akulturasi. Paling di kebudayaan makanan misalnya, ya. Ada di Mandailing itu bulung gadung naik tuk-tuk ya. Jadi ada daun ubi tumbuk. Ya. Daun ubi tumbuk. Ya, daun ubi tumbuk. Lama aku mikirnya apa itu. Daun ubi tumbuknya rupanya. Daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk itu oleh orang masyarakat Mandailing ketika di zaman Kesultanan dibawa ke Medan. Asalnya dia itu tidak pakai santan. Biasa. Ya, biasa tidak pakai santan, hanya pakai kemiri dan sebagainya. Oleh orang Medan, ya, oleh orang Delhi, sesuai dengan lidahnya disantani dia. Terjadi akulturasi yang sangat indah luar biasa. Berlemak jadinya. Berlemak dia. Itu masih cerita kuliner. Banyak sekali akulturasi itu muncul sekali. Luar biasa. Iya, kalau kata Mul dalam podcast kemarin, saya punya ciri khas pakai bah. Pakai bah, bah itu apa? Ya bah itu kan ya akulturasi dari budaya Batak kan gitu. Iya, kata bah, ya betul. Apalagi ada anak Medan sekarang pakai le ya kan. Iya. Akulturasi itu kental, luar biasa. Followersnya Info Sumut berarti ya. Kalian follow juga kalian nih. Aduh. Jadi udah 8 etnis yang luar biasa kayanya kalau dibongkar, akulturasinya juga luar biasa. Memang Sumatera Utara nih luar biasa. Bermartabat lah. Bermartabat. Nah, seperti yang kita ketahui kan Bang, di Sumatera Utara ini kayak tadi Abang bilang kan, etnis Melayunya terkenal sama Melayunya juga besar gitu. Kalau bisa dibilang, aku masih nggak paham sih. Kira-kira apa yang membedakan Melayunya kita Sumatera Utara dengan Melayunya di Semenanjung, di Riau, atau Pekanbaru, atau Kalimantan, dan yang sejenisnya lah di provinsi lain. Bedanya apa kita? Sebetulnya Melayu itu di seluruh dunia ini kan sama saja. Tapi memang ada keunikan untuk Melayu Sumatera Utara. Melayu Sumatera Utara kalau di wilayah timur itu, hanya untuk Melayu Sumatera Utara, untuk di wilayah timur itu, kata alu-aluannya, kata sapaannya itu ahoy. Kita Sumatera Utara ahoy. Ya. Itu tidak ada di Melayu Kalimantan, tidak ada itu di Melayu Riau, tidak ada Melayu. Itu keunikan.
Untuk wilayah Melayu pesisir barat itu ada Oilamat namanya. Oilamat. Ya itu perlu dipopulerkan. Itu ada masyarakat. Oilamat itu sebetulnya dulu adalah ketika orang menarik pukat di wilayah Tapanuli Tengah sampai pukat Natal. Yang ini ya. Menarik pukat itu sampai untuk memberikan semangat dia mengatakan Oilamat. Oilamat. Akhirnya menjadi kata alu-aluan. Oilamat itu artinya selamat. Sebetulnya itu membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat. Oilamat. Dan itu nggak ada di Melayu lain. Kemudian di Melayu Sumatera Utara ini dia punya ikatan. Ya tadi kita bicara bagaimana etnis Sumatera Utara itu saling terikat. Ya, akulturasi tadi ya. Ya. Dan di Sumatera Utara ini orang Melayunya ini sangat terikat dengan etnis di luar itu. Misalnya ambil contoh, ketika kita datang ke masyarakat Deli, masyarakat Deli kita ke wilayah Kampung Baru. Kampung Baru, di situ ada orang Mendeling. Iya betul. Ya, masyarakat Mendelingnya itu sudah menyatu dengan Melayu. Terjadilah bentuk masyarakat Melayu Kampung Baru. Nanti ke wilayah Sunggal, ke wilayah perbatasan itu ada unsur-unsur Karo. Misalnya, ke tebing tinggi ada unsur-unsur Simalungun, pergi kita ke Asahan ada unsur-unsur masyarakat. Semuanya akulturasi saling ya. Ini dan itu mesra sekali. Jadi ketika ada orang jealous dengan kemesraan ini tadi, ya kan, ini gawat ini. Karena ada beberapa ini, ya kan, cemburu dia. Iya, di obok-oboknya, ya dia jealous dengan kemesraan ini, ya kan. Nah itu sakit jiwa namanya. Itu nggak kena santet dia. Jadi memang karena kekayaan budayanya kita di sinilah akhirnya ada perbedaan ya Melayu kita di sini sama Melayu di sana ya. Karena akulturasi budaya tadi juga ya. Nah, tadi kan cerita salam ya yang tadi apa tadi? Salam Melayu tadi? Ya, di Sumatera Utara itu ada orang Melayu pesisir timur memakai ahoy. Ahoy. Iya. Nah, kalau cerita Melayu kan tuh salamnya ahoy. Kalau kita orang Medan, bahkan kalau orang luar Medan itu kan taunya horas. Nah, kalau horas ini sebenarnya ada bagian-bagian atau beda nggak sih? Apakah semua orang-orang Batak memang pakai horas gitu atau ada bedanya gitu? Horas itu salam kita juga karena di Sumatera Utara itu ada tadi kan kita ada menyebutkan masyarakat Batak Toba ya, ya Kumbang, Silindung ya dan sebagainya itu masyarakatnya menggunakan kata horas. Orang Mendeling dan Angkola juga menggunakan kata horas. Sama aja berarti. Orang Simalungun juga menggunakan kata horas. Hauras. Ya hauras. Ya. Oh beda ya? Ya agak kalau horas kata orang Simalungun bilang horas. Ya. Kemudian kan agak mirip juga. Lalu kemudian ada majua-jua kata orang Karo, enjuah-juah kata orang Dairi Pak ya. Ada Oilamat tadi ya. Dan macam-macam Yahuwu kata orang Nias. Jadi kita sebetulnya masing-masing punya ini. Hanya saja jangan kemudian ketika ke Medan dengan masyarakat Melayunya kita pakailah ahoy. Ya, kita pergi ke Simalungun pakailah kata horas misalnya. Ke Karo lah pakai kata baju-baju. Saling menempatkan lah. Jadi jangan pakai baju batik di kolam renang kan gitu. Gitu deh. Jadi ini edukasi juga nih untuk masyarakat Indonesia ya, bahwasanya Sumatera Utara itu salamnya juga kaya. Enggak hanya horas. Kain tenunnya aja beragam. Iya. Ya kan mulai songket di Melayu. Iya betul ada betul. Batu bara punya. Ulos. Di Bata ada hiu di Simalungun, ada uwis di Karo. Iya kan banyak sekali. Luar biasa. Luar biasa. Berarti akunya yang memang banyak belajar ini. Cuman ini jadi informasi baru ya bagi kalian-kalian yang mungkin sama kayak aku nggak taunya. Nanti kalau mau lebih lengkap browsing. Jadi Bang berarti memang pada akhirnya kita ini orang-orang Sumatera Utara harus bangga ya Bang ya sama semua kita wajib bangga. Bang ya. Luar biasa. Dan kita beragam tapi kita satu. Iya. Satunya. Mereka tunggal ika kan luar biasanya kita itu sulit kita dapat di daerah lain. Iya. Khususnya kayak di Medan ini sendiri itu bisa nampak ya. Dan itu tadi kita bicara pada etnis tempatan yang lokal, belum lagi etnisnya kita sudah terlalu lama sejak tahun 30-an di Medan ini sudah masuk masyarakat Jawa ya. Jawanya makanya sudah disebut Jawa Deli. Iya Jawa Deli ya, sudah ciri khasnya sendiri lagi. Belum lagi etnis lain, masyarakat Banjar saja ada di sini. Penelitian belum final sejak kapan
Karena sudah ratusan tahun. Belum lama saudara-saudara kita di orang Tionghoa, orang India, orang Arab, dan wah segala macam. Luar biasa ya. Gabung dan kumpul semua ada di sini. Jadi Bang, kalau kita cerita tentang kekayaan budaya dan adat istiadat kita di Sumatera Utara ini, kalau Abang lihat anak-anak muda sekarang atau masyarakat sekarang lah, sebenarnya bagaimana ya mereka? Apakah masih terus mempertahankan budaya ini atau sebenarnya udah banyak yang meninggalkan? Ini menurut analisis Abang aja nih. Namanya juga budaya, sekali air bah, sekali tepian berubah. Jadi artinya kadang ada beberapa jenis budaya yang harus disesuaikan juga. Ya, kita mungkin boleh mempertahankan banyak khasanah budaya, tapi bukan berarti kita harus balik ke zaman masa silam, kan gitu. Kita nggak mungkin juga masuk ke dalam zaman batu, ya, kan gitu. Jadi mungkin pakainya hidupin kompor pakai batu. Ya kan? Generasi sekarang sebetulnya kalau aku pikir tidak ada yang menolak kebudayaan itu. Hanya saja kita yang memperkenalkan kebudayaan itu ke generasi berikutnya. Itu saja. Kayak tanggung jawabnya kita tanggung jawab jadinya kita sebetulnya. Kalau pergeseran budayanya sendiri seperti apa? Pergeseran itu memang tidak terelakkan dengan banyaknya informasi-informasi dari internet dari segala macam. Ya pergeseran itu memang sangat luar biasa kan. Nggak bisa dielakkan ya. Itu agak sulit dielakkan. Makanya cuman kita tetap bagaimana memperkenalkan kebudayaan kita. Ya benar. Jadi kalau Abang sendiri nih sebagai budayawan, kira-kira apa ya tipsnya untuk kami anak-anak muda, khusus anak muda dan ya masyarakat tadi, kan tadi tanggung jawabnya kita kan untuk terus mempertahankan dan memperkenalkan untuk keturunan kita selanjutnya. Tipsnya seperti apa? Setiap kita kan lahir punya suku, ya kita punya suku yang kita pelajari suku-suku kita. Kemudian jangan merasa bahwa suku orang lain lebih jelek daripada suku kita lebih baik daripada suku orang. Kita adalah sama. Kita adalah sama. Dan kita kemudian juga mempelajari di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi kita pelajari. Ya, kita selagi masih bisa dilaksanakan untuk saat ini, mari kita laksanakan. Ya, kebudayaan kita sebut tadi bagaimana tenun tradisi. Ya, kan itu masih harus kita bisa pertahankan, kan nggak malu-maluin kita pakai tenun tradisi. Bisa di mix juga ya. Bisa kita mix, fusion namanya. Jadi kita menyatukan dua kebudayaan, baik kebudayaan modern maupun kebudayaan tradisional. Jadi tetap oke juga kok. Iya kan. Tinggal kita aja ya, kreativitasnya kita ya untuk ngebuat itu ya. Itu dia. Balik lagi nih cerita budaya. Dengan kekayaan budayanya kita, coba Bang ceritalah kira-kira apa sih yang khas sekali budaya dan adat istiadat di Sumatera Utara yang orang provinsi lain nggak punya gitu? Misalnya apa gitu? Kita karena sudah lama berdampingan, kita ratusan tahun berdampingan. Ya ada masyarakat mungkin di provinsi lain, bukan juga kita merasa paling hebat, tapi di provinsi lain tuh masyarakat yang begitu homogen. Mereka kadang-kadang tidak menemukan sisi beda. Ya, kita itu sudah terbiasa terdidik dengan beda. Beda itu tidak jahat, beda itu tidak buruk. Jadi kita sudah terbiasa. Bayangkan setiap hari kita buka pintu kita menemukan etnis yang berbeda di luar rumah kita. Ada suku yang berbeda di luar rumah kita. Ada kebiasaan yang berbeda dan jantung kita orang Sumut itu sudah agak lebih kuat dia. Iya kan? Ya, dari mulai bahasa-bahasa lembut sampai bahasa kasar kita temukan di Sumatera Utara. Jantungan kita bagaikan kalau orang bilang iyalah. Iya ya, kadang-kadang kalau dalam satu gang aja nanti kita dengar ada orang tua pagi-pagi merepet pakai bahasa daerahnya. Iya kan? Sampai akhirnya kalau aku sendiri nih karena waktu SMA berteman sama kawan-kawan yang ada Mandailing, ada Jawa. Dikit enggaknya nih aku bisa lah paham dua kata dari mereka gitu. Itu kelebihan kita orang Medan. Makanya ada kita itu paling gampang meniru bahasa orang lain. Saking banyaknya itu ya tadi ya. Karena kita biasa.
sedikit-sedikit bahasa Jawa pasti tahu, sedikit-sedikit bahasa Melayu pasti tahu, sedikit-sedikit unsur Batak pasti tahu, ya. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan itu. Dan kita memperagakannya pun ya, percaya loh orang. Percaya loh orang. Iya juga sih, benar. Nah Bang, tadi kan Abang bilang Sumatera Utara dengan kekayaan budaya dan adat istiadatnya ini, adanya alkulturasi budaya yang terjadi, kita hidup berdampingan selama berpuluh tahun, bahkan beratus tahun ya. Tapi belakangan ini kan isu-isu politik, iya agak susah kalau ngomong hal-hal kayak gitu, karena gimana gitu ya kan. Sensitif. Iya sensitif, jadi belibet dia. Isu-isu politik itu khususnya di musim-musim pemilu, yang sangat disayangkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat keberagaman ini menjadi terpecah belah. Mereka membuat isu-isu hoax, akhirnya tadi orang-orang yang bersuku-suku tadi, beretnis-etnis tadi, perlahan kadang-kadang terhasut dan malah membuat kelompok-kelompoknya sendiri. Seperti apa pandangan Abang nih? Ya, itu betul ya. Makanya tadi kita singgung bukan hanya masyarakat biasa, termasuk ada beberapa oknum akademisi yang kemudian berupaya melaga-laga. Ya, ada suku A dilaga dengan suku B, kemudian menganggap suku A lebih hebat, suku B itu ada bahkan itu di dunia di media sosial ya menganggap suku A itu tidak ada, yang ada suku B. Ada yang mengatakan kemudian suku A itu lebih baru, suku B lebih tua dan macam-macam. Ya, itu sengaja kemudian dipolitisir sedemikian rupa. Dan targetnya memang kita sudah paham bagaimana supaya terjadi pecah belah, pecah belah. Ini memang targetnya kita sudah bisa baca secara pendekatan budaya, ini memang ya kerukunan kita, yang kita sudah terlalu terbiasa dengan beda itu, ya kemudian mulai kacau balau, diaduk-aduk sama mereka ya. Sebenarnya kalau dilihat tingkat keberhasilannya seperti apa? Memang kita menemukan ada beberapa oknum di media sosial terutama ini yang memang kemudian terpancing. Kita harus katakan memang ada masyarakat yang terpancing. Netizen ya. Netizen itu terpancing kemudian melakukan penghinaan terhadap ini. Iya, terhadap SARA ya. Ya akhirnya SARA. Hal-hal ini dan ini memang sebetulnya tugas kita sama-sama kita. Selagi budaya itu masih kita pegang, ya tidak ada sikap-sikap destruktif itu nggak ada itu. Harusnya tidak ada. Tidak ada, karena bagi orang yang berbudaya itu, orang berbudaya kan berbudidaya dia. Jadi nggak mungkin dia akan melakukan tindakan destruktif. Pasti dia kemudian akan saling memaklumi, sopan santun kan itu. Dan ini kan kemudian adalah orang-orang yang barbarian yang melakukan itu. Iya. Karena ada kepentingan pribadi ya. Jadinya ada sebuah kepentingan, ada titipan, itu yang akhirnya membuat terpecah belah. Dan sebenarnya hampir ya. Ada mungkin beberapa sempat terjadi, tapi ya mulai ada rukun lagi. Jadi mungkin ini nih pesan nih untuk kita khususnya warga Sumatera Utara ya. Kita punya kebudayaan dan keberagaman yang sudah kita jaga beratus tahun. Nah, musim pemilu menjadi tantangan untuk kita untuk terus mempertahankannya ya Bang ya. Jangan mudah terpancing sama isu-isu yang seperti itu ya. Kita memang terkenal dengan keberagaman itu justru. Ya, kita perkuat jati diri kita. Jadi jati diri kita, identitas kesukuan itu penting. Ya, karena apa? Bukan berarti kita merasa paling hebat, tapi bagaimana kita mengenal adanya budaya. Benar-benar. Budaya itu melembutkan hati kita. Ya. Oh iya. Ya, melembutkan hati kita. Misalnya itu gimana? Bagaimana bahasa itu akan lebih lembut ketika adanya unsur budaya di dalamnya. Ya, kita akan berpikir dua kali memaki orang lain. Ya. Coba contohnya. Ya contohnya banyak, masing-masing kita punya budaya. Bagaimana? Coba tunjukkan, adakah jenis tarian di Sumatera Utara yang memang dia tarian itu barbar misalnya? Kan nggak ada.
Dengan tari kita jadi lembut kan. Kita justru lebih dinamis ya. Lebih dinamis dia. Gerakan nah itu tadi. Yang kondisi itu tadi. Maka kita kembali pada jati diri kita, jati diri budaya Sumatera Utara itu. Iya, dan kerukunannya tadi ya. Jadi waspadalah, jangan mau kena hoax. Iya. Oke. Tadi kan pembahasannya sedikit sensitif dan serius. Ini kita agak lebih santai. Nah, media sosial sekarang ini kan luar biasa. Ada media sosial TikTok ya. TikTok yang sekarang sudah digemari sama banyak anak-anak muda khususnya. Sebenarnya kira-kira kalau media sosial ini bisa nggak sih jadi sarana kita untuk memperkenalkan? Justru sangat, ini media yang sangat efektif, mau TikTok, mau YouTube, mau Instagram, mau apa saja, itu kan sebetulnya sangat efektif untuk memperkenalkan budaya kita. Bisa kasih contohnya kira-kira seperti apa? Membuatnya itu seperti apa? Biar ada terinspirasi nih yang nonton. Oh iya ya, kok kita buat gitu. Ya ini udah berapa kali menggunakan contoh ya untuk. Jadi. Iya maaf. Jadi. Ada berapa challenge tari-tarian misalnya di Jogja, di Semarang itu anak-anak sudah gunakan basic tari Jawa masuk ke dalam bahkan ada dengan lagu-lagu Jawa ya sudah masuk dan kemudian ya terkenal. Kita coba kita mungkin untuk generasi adik-adik kita yang ada di Sumatera Utara. Karena kita dengan sekian banyak etnis ini, dengan sekian banyak jenis tarian. Iya betul. Bagaimana ketika challenge-nya itu memasukkan misalnya Serampang 12. Benar. Kita combine misalnya dengan agak musiknya agak kan bisa. Kita masukkan tortor misalnya. Ya, karena kan gerakannya juga dinamis ya. Sangat memungkinkan untuk itu. Dan kalau misalnya bisa dikemas itu pasti bisa menarik. Bahkan lebih menarik. Bisa go internasional. Iya. Kan udah salam dari Sumut. Iya kan? Betul, salam dari Sumut. Terus dia di mix lah tarian-tarian di Sumatera Utara tadi ya, yang 8 etnis tadi ya. Daripada mukul limul, salam dari Sumut kan mending kita ya tari misalnya mengkombinasi dengan lagu-lagu, termasuk juga musik-musik etnisnya kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cerdas atau memang bisa mencari peluang, melihat peluang, itu bisa jadi sarana ya kan Bang? Iya betul. Nah itu coba kalian yang memang merasa kreatif, coba dibuat dulu tadi tips yang dikasih Bang Muhar tadi. Oke Bang, sebagai penutup dari pembicaraan kita ini, sebenarnya aku ada banyak hal yang mau ditanya. Atau kita buat 2 part aja ini, macam mana? Boleh berpart-part pun boleh. Oke Bang, ini yang terakhir nih, ini udah betul terakhir nih. Tadi kan kita udah bahas tentang terakhir kan tadi bagaimana tips ya, sebenarnya kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budayanya kita. Satu tips lagi, untuk kami anak muda. Bagaimana cara kami mencintai budaya dan melestarikannya. Bahkan ya di kehidupan kami sehari-hari juga lah gitu. Sebetulnya yang perlu kita dongkrak mencintai budaya, melestarikan budaya bukan sebetulnya kita hanya mendesak anak muda aja. Enggak, seluruh elemen. Seluruh elemen harus berbudaya sebetulnya. Jadi kan ada kadang-kadang itu kita selalu bijak sana tapi nggak bijak sini. Kan itu yang sering kita betul. Asik nyuruh aja. Berbudaya, rajin belajar lah itu sama. Kita enggak gitu kan. Jadi keseluruhan, totalitas. Jadi budaya itu kan sekarang ini hanya dalam bentuk simbol-simbol. Dalam bentuk kemudian insidental dia. Nikah, sedikit masukkan unsur budaya. Ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak berbudaya. Karena itu tadi. Jadi bagaimana menerapkan kebudayaan dalam role, dalam seluruh kehidupan kita orang Sumut. Jadi dulu kita mengenal adanya kenduri misalnya. Ya, ketika kita mengenal gotong royong, kita mengenal kebersamaan dalam bentuk budaya. Rewang. Ya, rewang dan sebagainya. Dan itu kita praktekkan dalam bentuk-bentuk keseharian. Dalam rutinitas kebudayaan masyarakat Sumatera Utara itu kita laksanakan.
Itu, jadi dari rumah-rumah kita sudah berbudaya, kita keluar di masyarakat kita sudah berbudaya. Bagaimana generasi kan mengikut ya, generasi mengikut ya. Ketika dimulai, segala sesuatu itu dimulai, ya. Jadi jangan hanya dalam bentuk insidentil, kasih kain songket pada saat mungkin insidentil pada saat ada tamu pemerintahan dikasih, lalu kemudian setelah itu tidak tahu lagi, ya. Simbol-simbol hanya simbol-simbol dalam bentuk perkawinan saja hanya digunakan, tapi dalam keseharian kan kita tidak. Iya, makin hilang sih perlahan. Yang paling juga perlu kita ada salah satu elemen budaya adalah bahasa. Ya, kita ini kemudian mari sama-sama kita kembali pada kodrat etnis Sumatera Utara kita, kodrat, ya. Orang Medan dengan dialek Medannya, dialek Medan kita ya, ini ya. Ya kaya nggak ada yang kurang kok. Iya, kenapa harus mengimpor kosakata dari etnis lain? Impor bagus Bang. Iya kan gitu. Iya. Bagaimana kita ini kan jago impor dengan dialek luar biasa, dialek Jakarta, Betawi dan Sunda, tapi kenapa harus diimpor ke Medan dia? Ya? Kenapa nggak kita ekspor? Iya, kita nggak perlu, masih ada kata kali kok, masih ada kata pala kok. Kenapa harus Jangan mentiko kali lah kita. Jangan mentiko kali lah gitu. Nah, jadi itu dulu. Ya, kita pertahankan, jadi kita terapkan seluruh elemen budaya itu dalam seluruh kehidupan, rumah, lingkungan dan keseluruhan kita. Dan semuanya harus ikut andil dalam itu ya. Okay. Dan itu bisa.